Assalamualaikum. Ini adalah kondisi kebun saya, taman saya. Saya benar-benar nggak ngerti bertaman, nggak ngerti berkebun. Nah, setelah dibikinkan tukang taman, jadinya rusak semua karena nggak bisa ngerawat. Jadi semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman yang nol ilmu tapi pengen berkebun, pengen bertaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana di channel Tati Belajar Berkebun. Pada tayangan video kali ini kita akan mencoba melakukan pemangkasan ekstrim pada tanaman jambu air yang sudah tumbuh besar, tinggi, dan lama tidak dilakukan pemangkasan. Pemangkasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam perawatan dan bisa juga menambah varietas atau jenis jambu air yang lebih unggul seperti jenis tong samsi, madu deri hijau, green giant, dan lain sebagainya. Oke, tetap di sini, jangan kemana-mana. Mari kita simak videonya bersama-sama. Tentunya salam hijau. Salam jumpa perdana di channel Tati Belajar Berkebun. Channel ini spesial membahas seputar tanaman buah tropis, khususnya tanaman buah yang tumbuh di dataran rendah atau pada ketinggian 800 meter ke bawah dari permukaan laut. Pada tayangan kali ini kita akan coba untuk melakukan pemangkasan ekstrim atau pemangkasan berat pada tanaman jambu air yang saat ini kondisinya sudah tumbuh cukup besar, menjulang tinggi, postur pohon tidak menarik, percabangannya tidak teratur karena lama tidak dilakukan perawatan secara rutin. Pemangkasan ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam merawat dan bisa juga kita tambahkan jenis jambu air lain lewat populasi sambung pucuk atau sambung sisip dengan jambu air yang lebih unggul, baik itu dari kualitas, kuantitas, rajin, dan cepat berbuah. Misalnya citra, madu deli hijau, green giant, dan sebagainya. Syarat pohon jambu air yang akan kita pangkas itu kondisinya harus benar-benar sehat atau subur. Untuk pemangkasan itu bisa kita lakukan pada awal musim hujan, karena pasca pemangkasan ekstrim itu kebutuhan air dan nutrisi harus benar-benar tercukupi untuk merangsang pertumbuhan tunas baru dan menghindari kematian pohon pasca pemangkasan. Langkah awal untuk melakukan pemangkasan ekstrim pada tanaman jambu air yang sudah tumbuh besar dan lama tidak dilakukan perawatan, itu kita pilih cabang utama atau cabang primer yang dulu awalnya itu dari pertumbuhan tunas vegetatif, kemudian dia tumbuh lurus ke atas. Jadi kita seleksi mana yang perlu kita potong dan mana yang perlu kita pertahankan. Nanti kalau sudah kita tandai, baru kita lakukan pemotongan. Pada edisi penandaan ini perlu kami tambahkan untuk tanaman jambu air ini tergolong tanaman berkeping dua atau dikotil. Jadi dia akan menghasilkan percabangan, sedangkan untuk tanaman monokotil itu tidak menghasilkan percabangan. Seperti contoh pohon kelapa, pohon pepaya, dan pohon pinang, dan sebagainya. Kemudian untuk tanaman jambu air ini bisa kita budidaya atau untuk tanaman peneduh di depan atau samping, bisa juga untuk di belakang rumah.
Jadi tergantung kita nanti mau kita setting model settingan tinggi atau settingan pendek. Nah itu terserah kita melihat keadaan atau situasi atau lokasi yang mau kita tanami jambu air. Untuk settingan pendek, jadi nanti ketika jambu air itu ketinggian 1 meter, itu mulai kita lakukan pembentukan postur, jadi postur untuk tanaman itu sendiri. Terus untuk settingan tinggi, itu nanti ketika tanaman awal pertumbuhan vegetatif itu kita biarkan sampai mencapai ketinggian sesuai yang kita inginkan. Misalkan ketinggian 3 meter baru kita lakukan topping atau ini pemangkasan awal. Jadi pemangkasan topping itu istilahnya pemangkasan cabang atau batang utama sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan, itu yang kami maksud. Pada pemotongan dahan ini sebelum kita potong perlu kita buang atau kita potong dulu cabang atau percabangan yang ada di atas bagian dahan yang mau kita potong. Ini bertujuan untuk menghindari rusaknya cabang yang kita pertahankan saat atau waktu dahan itu sudah kita potong kemudian dia roboh. Jadi biar aman cabang-cabang yang kita pertahankan. Dan yang kedua, untuk menghindari pecahnya kulit atau terkelupasnya kulit yang ada di bagian bawah yang kita potong. Setelah proses pemotongan dahan atau cabang utama sudah selesai atau sudah terpotong semua, untuk bekas potongan dahan atau cabang utama tadi kita olesi menggunakan bawang putih untuk menghindari serangan penyakit. Apalagi kalau di musim hujan, ini sangat perlu dilakukan. Dan proses berikutnya adalah menutup bagian luka bekas potongan tadi, kita tutup menggunakan plastik. Kemudian kita ikat menggunakan tali rapia atau tali yang lain, biar aman plastik tidak lepas dan tidak terkontaminasi dengan air hujan bila saat pemotongan ini kita lakukan pada musim hujan. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.